Halo kawan-kawan, kali ini saya sharing dengan Anda tentang 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Sebenarnya ilmu ini pernah saya sharing di buku kedua saya yang bercover warna hitam. Bagi sebagian Anda mungkin sudah pernah membaca bukunya, sebagiannya lagi mungkin belum. Karenanya saya pengen sharing dengan Anda tentang 7 kesalahan fatal ini. Apa saja itu dan mungkin kenapa sih saya nulis buku itu? Alasannya sederhana kawan-kawan sekalian ya. Karena bahwa saya pengen Anda tidak mengalami hal serupa seperti saya. Jika Anda pernah membaca bukunya, Anda tentu tahu bahwa beberapa tahun yang lalu pernah saya mengalami kegagalan yang dalam jumlah yang sangat besar, ya, bahkan hingga miliaran rugi. Saya tidak ingin itu terjadi sama Anda, karena sangat melelahkan sekali, sangat pusing sekali, sangat frustasi sekali. Semoga Anda tidak mengalami hal serupa. Karenanya saya pengen membagikan ilmu ini, dan ilmu ini menjadi rem buat Anda agar bisnis Anda terus tumbuh dan berkembang. Apa saja itu kesalahannya? Kesalahan yang pertama adalah asal action. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan Anda sekarang baru mulai usaha, please jangan berusaha hanya karena terkompoli orang-orang. Sekali lagi, jangan menjadi seorang pengusaha jika hanya karena Anda terkompoli orang-orang lain. Misalkan orang motivator bilang bahwa pengusaha itu enak, bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa main-main, bisa banyak uang, bisa bebas waktu, dan hal-hal serupa. Orang memang berkata aman banget, nyaman banget, enak banget. Tapi kita sebagai seorang pengusaha tidak bisa asal action seperti itu saja. Karenanya miliki ilmunya. Miliki ilmu bagaimana cara kita memulai bisnis. Miliki ilmu bagaimana cara kita menumbuhkan bisnis. Miliki ilmu bagaimana cara kita meningkatkan penjualan dan hal-hal lainnya. Intinya adalah pelajari ilmunya. Belajar dulu baru menghasilkan. Jangan asal action. Ya, asal action membuat Anda malah nabrak kemana-mana, malah bisnisnya malah bangkrut nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan fatal yang kedua adalah ikut-ikutan. Ya, mungkin seperti halnya Anda ketahui saat ini bisnis banyak sekali yang trennya laris gitu ya. Sekarang ketika jualan jilbab rame, orang tiba-tiba berbondong-bondong lewat jualan jilbab gitu kan. Ikut-ikutan jualan jilbab. Ketika sekarang bisnisnya makanan rame, ikutan bisnis makanan dan hal yang lainnya. Karenanya saran saya, please jangan sampai Anda bisnis itu hanya ikut-ikutan orang lain, ya. Hanya karena ikut-ikutan orang lain. Melihat rumput tetangga hijau, Anda pengen ke sana, padahal belum tentu bagus juga gitu kan. Mulai dari sekarang milikilah passion, milikilah gairah bagaimana membangun bisnis, mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis dengan penuh gairah, ya. Jadi tidak ada yang namanya misalkan ketika tengah jalan bangkrut rugi, ini bukan passion saya gitu. Padahal Anda pindah lagi. Itu karena terjadi karena ikut-ikutan. Makanya mulai miliki passion, jalankan bisnis Anda dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan di sana, besarkan bisnis Anda. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kesalahan fatal yang ketiga yang sering dialami oleh pengusaha adalah mereka gampang percaya. Ya, percaya sama siapa? Sama sahabatnya sendiri, sama gurunya, sama keluarganya, sama teman-temannya dan hal-hal lainnya. Sekali lagi, percaya itu harus karena itu pondasi dalam berbisnis. Tapi please jangan sampai Anda asal percaya sama orang lain. Jangan gampang percaya. Karena apa? Bisnis tetap bisnis. Bisnis tetaplah bisnis. Jangan sampai Anda berbisnis hanya sekedar asas kepercayaan saja. Bisa-bisa uang Anda hilang gitu kan. Itu yang terjadi sama saya. Gampang percaya sama orang, uang hilang. Siapa yang menanggungnya? Saya juga. Jangan sampai itu terjadi sama Anda ya. Jadi sekali lagi kalau dalam bisnis tetap kontraknya harus bisnis, harus profesional. Anda harus hati-hati, itu kuncinya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat adalah kesalahan yang keempat adalah ingin cepat. Mungkin ini pernah kita alami, mungkin ini pernah Anda alami juga. Baru mulai bisnis kok pengen langsung menghasilkan banyak. Baru mulai bisnis kok pengen langsung duplikasi gitu ya. Baru mulai bisnis langsung freedom dan lain-lain. Jangan lakukan itu. Nikmatin prosesnya. Orang sukses suka proses. Orang yang ingin jalannya instan, paling suksesnya juga instan, gak lama. Pasti langsung tiba-tiba nanti bangkrut justru. Khawatir seperti itu gitu kan. Makanya nikmatin prosesnya. Jika Anda masih berjuang balasin SMS sendiri, packing sendiri, jualan sendiri, closing sendiri, nikmatin prosesnya. Ada waktu suatu saat nanti Anda bisa membangun sebuah bisnis, merekrut karyawan, membuat sistem yang Anda bisa tinggalkan bisnis itu dan Anda bisa menerima hasilnya. Tapi itu nanti, jangan lakukan sekarang. Tinggalkan sekarang, bisnis Anda akan hancur. Sekali lagi, nikmatin prosesnya. Itu yang keempat. Ya, jangan sampai lakukan itu. Jangan sampai ingin cepat, maka nikmatinlah prosesnya. Yang kelima, kesalahan fatal yang kelima adalah mereka banyak gaya. Ya, baru mulai bisnis, profit 50 juta, 10 juta, 30 juta, langsung beli mobil, langsung nyicil rumah, langsung beli motor, langsung gaya hidup berubah, gaya keren-kerenan dan hal-hal lainnya. Maka pastikan ketika Anda berbisnis, simplicity lah, hidup sederhana lah ya.
Jangan sampai Anda kelihatannya kayaknya keren, padahal sebenarnya Anda kere, ya, gak ada duit, gitu kan. Saya tahu mungkin Anda sekarang menerima hasilnya, profitnya besar, tapi please jangan Anda langsung pakai dan selebor, ya. Baru duit dikit langsung dibelanjakan. Tabunglah uang itu Anda simpan untuk bisnis Anda nanti, duplikasinya, untuk mengembangkannya, atau mungkin Anda investasi. Mungkin bisa jadi sedekah, gitu. Hiduplah sederhana, karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi hidup sederhana, tapi bukan berarti kita gak punya uang, kita ada uang gitu kan, tapi lebih baik hidup sederhana. Itu yang kelima. Yang keenam, kesalahan fatal keenam seorang pengusaha pemula adalah mereka biasanya nih ya, gampang hutang, mudah hutang. Ya. Biasanya gara-gara minjem 5 juta, itu kebiasaan minjem 10 juta. 10 juta minjem, 50 juta, 50 juta, 100 juta, dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, hutang bukan masalah nominalnya, ya. Hutang bukan masalah nominalnya, tapi masalah mentalnya. Hutang 5 juta, 10 juta, 100 juta sama-sama harus dibayar. Tapi bahayanya, kawan-kawan sekalian, kalau kita sudah terbiasa hutang 5 juta, kemungkinan 10 juta kita ambil. 10 juta sudah terbiasa, kita kemungkinan 50 juta kita ambil, dan seterusnya. Ini fatal sekali. Ini bisa jadi efek yang memang membuat kita hidupnya nanti malah gelisah, galau, frustasi, stres, dan gak bisa tidur. Ya, itulah yang terjadi dengan orang yang suka berhutang. Makanya hindari hutang, apalagi pas baru mulai bisnis. Kalau Anda sudah tumbuh, Anda boleh berhutang dengan cara yang benar tentunya, ya. Itu yang keenam. Yang terakhir, kesalahan fatal yang ketujuh adalah buta finansial. Nah, ini paling fatal kawan-kawan sekalian. Mungkin ini adalah sumber dari segala sumber yang lainnya, ya. Ketika Anda baru mulai bisnis, merasa omsetnya udah banyak, langsung dibelanjakan karena mungkin tadi Anda agak banyak gaya. Tapi fatalnya adalah di kesalahan fatal nomor 7. Anda buta finansial. Anda tidak bisa mengerti bahasa finansial Anda, bisnis Anda. Makanya mulai dari sekarang pahami ilmu tentang finansial, bukan hanya sekedar mengatur uang, ya, tapi filosofi kenapa uang itu ada, bagaimana uang itu muncul, dan bagaimana membelanjakannya, menginvestasikannya, dan membuat segala keputusan dalam bisnis. Ya, sekali lagi, bukan hanya memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, bukan hanya itu. Ya, ilmu melek finansial sangat penting untuk setiap pengusaha, untuk setiap business owner perlu melek finansial. Jangan hanya sekedar Anda pengen bebas finansial, Anda dalam keadaan buta finansial. Nanti bisa jadi orang sial. Kayaknya untung malah jadi rugi. Kayaknya misalkan omsetnya besar, padahal sebenarnya nggak juga gitu kan. Cashnya banyak, malah nggak ada tiap kali mau pakai. Kenapa? Karena kita buta finansial. Kita tidak bisa membedakan mana yang namanya modal, mana yang namanya utang. Tidak bisa membedakan namanya profit dan net profit dan gross profit. Tidak bisa membedakan yang namanya piutang dan hal-hal tetek bengek lainnya. Mereka buta karena hal itu, gitu ya. Makanya saran saya buat Anda, siapapun Anda, pastikan Anda benar-benar melek finansial. Dan seandainya sekarang misalkan Anda pengen benar-benar melek finansial, ingin belajar bagaimana cara detailnya membangun bisnis gitu kan, supaya tidak bangkrut, rugi, gagal, dan hal-hal mengecewakan lainnya, maka saran saya bagi Anda yang nonton video ini, ikuti program yang baru saja kita buat, yang diusung oleh saya dan Kang Randy Saputra. Ikuti programnya, namanya adalah melekfinancial.co. Ikuti di sana, join di sana, ikuti mentoringnya. Selama 1 tahun Anda akan kami bimbing langsung. Bagaimana kalau Anda mengalami kesulitan, Anda tinggal tanya ke kami. Kita akan berikan solusi yang terbaiknya yang kita memang mampu di sana. Kalau Anda bingung bagaimana cara mengambil keputusan, Anda boleh tanyakan ke kami, maka kami akan berikan solusinya. Ya. Tanggal 30